Selamat datang juga kita ucapkan teman-teman kita dari jamaah Masjid Taklim Fadlur Rahman, Mampang Jemblongan, Bapak Bersalih serta rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatun nujaba wal kurma, para alim, para kiai, para asatid, para guru yang sudah hadir dan terus membersamai kita semua. Tidak saya sebut nama satu persatu, khawatir justru malah kelewatan. Alhamdulillah yang di belakang saya, para guru kita doakan semoga senantiasa Allah pelihara kesehatannya dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh para tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, bil khusus Bapak RT 02, Bapak Hedi Mukiat, seluruh para tetangga yang berkenan dan mempersilahkan tempatnya untuk kita duduki bersama setiap bulannya, seluruh para pengurus majelis taklim yang tergabung di dalam Majelis Taklim Fadlur Rahman, baik itu dari Kampung Pulo, Rawadenok, Pasir Putih sampai Bedahan, dari Benda, Bulak Timur, Bulak Barat, Bulak Pinang, alhamdulillah juga hadir. Dari Rawageni, Ratu Jaya, alhamdulillah hadir. Dari Mampang, Jemblongan, dan dari Parung Bingung, alhamdulillah hadir. Seluruhnya tanpa terkecuali Bapak Ibu serta anak-anakku, para santri dan wali santri. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal. Dari rumah ke Kanzur Rahmah, kurang kenceng cakepnya. Dari rumah ke Kanzur Rahmah, duduk bersama mengharap berkah. Duhai senangnya bertatap muka dengan jamaah yang solih dan solihah. Mana cantiknya, ya, mana gantengnya bapak-bapak. Insya Allah semoga solih lahir batin, ya, bahagia dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Susah mikirnya semalaman ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan hari ini adalah pertemuan yang ke-50, sebuah perjalanan yang cukup jauh. Artinya kita sudah berada di tahun keempat dan akan masuk ke tahun kelima. Tentunya di sana sini banyak kekurangan dan kesalahan. Namun dari itu semua kita terus berbenah, dan yang pasti kita terus memperbaharui niat kita bahwa kita mengadakan majelis khatmil Quran semacam ini semata-mata sebagai bentuk cinta kita terhadap Al-Quran, semata-mata kita kepengen dianggap sebagai sahabatnya Al-Quran. Penting gak menjadi sahabat Al-Quran? Penting banget Bapak Ibu. Kenapa penting? Berangkat dari sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an.
Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita cintai akan datang besok di hari kiamat syafi'an, sebagai penolong. Untuk siapa? Kepada siapa dia akan menolong? Li ashabih, kepada sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu, semoga kita semua dianggap, dicatat sebagai sahabat Al-Quran yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang di dalam, yang di luar, dan seluruh tim Khadimul Quran, pada kesempatan bulan ini, hari ini kita mengangkat tema raihlah akhiratmu dan jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Ini berangkat dari sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Qasas yang berbunyi wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Di situ Allah menegaskan wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi, carilah olehmu, ma'ataka, apa saja yang sudah Allah berikan kepada dirimu, fid-daril akhirah, tentang kehidupan akhirat. Kita mencari bekal untuk kehidupan akhirat, nyarinya di sini, nyarinya di dunia. Kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, itu semua dalam rangka mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal. Tapi jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu semua, kita semua, jangan lupa bagianmu di dunia. Jangan gara-gara keasikan sholat, seorang suami tidak mau bekerja mencari nafkah. Salah itu. Jangan sampai keasikan membaca Al-Quran, siang malam baca Al-Quran, sampai seorang istri lupa melayani suaminya. Salah juga. Jangan gara-gara asik bersedekah, sampai seorang anak lupa kewajiban belajarnya. Artinya kita cari sebanyak-banyaknya bekal akhirat, tapi jangan lupakan bagian kita di dunia ini. Oleh karena itu, silakan terus berkarya. Yang profesinya petani, terus menjadi petani yang rajin, yang produktif, yang solih. Yang profesinya pedagang, silakan terus berdagang, dapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang halal dan barokah. Yang profesinya pejabat, terus tingkatkan pelayanan, jadilah pejabat yang amanah, yang barokah. Begitu seterusnya. Jangan sampai dunia ini dipegang oleh orang-orang yang zalim. Kalau kita membiarkan dunia ini dipegang oleh orang-orang yang zalim, justru kita akan menjadi orang yang terdalimi, orang yang rugi, dan dunia ini akan cepat hancur. Oleh karena itu, tema yang kita angkat, raihlah akhiratmu. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan diem baik. Yang mau aktif di politik silakan, di bisnis silakan. Jangan sampai politik dikuasai orang-orang zalim. Jangan sampai bisnis dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Jangan sampai ekonomi dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Malah kalau perlu jabatan pemerintahan orang muslim yang solih semua, yang solihah semua. Alhamdulillah kalau itu bisa tercipta, benar-benar Indonesia menjadi negara yang makmur, baldatun thayyibatun warabun. Allah tidak mencintai hambanya yang lemah, tidak mau usaha, malas-malasan, tidak suka. Oleh karena itu, Al-Quran yang kita baca harusnya benar-benar menjadi spirit, menjadi penyemangat untuk kita terus berkarya, baik yang hubungannya hablum minallah ataupun hablum minan nas. Menjadi solih secara individu
juga solih secara sosial, menjadi orang yang berprestasi baik urusan akhirat juga prestasi urusan dunia. Ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang ngajarin Allah langsung, Bapak Ibu. Bukan Rasulullah, bukan. Allah langsung yang mengajarkan doa itu. Di dalam surah Al-Baqarah, nanti dicek juz 2. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا له فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ. Narnya maaf Pak Bu ya. Di situ Allah menjelaskan, Bapak Ibu, ternyata orang muslim itu ada dua tipe saat dia berdoa. Ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya, yang diminta selalu melulu urusan dunia saja. Dia sholat duha, ditanya kenapa sih tumben rajin sholat duha? Ya, biar rezekinya lancar, banyak. Ditanya tahajud, tumben lagi rajin tahajud? Ya, ada hajat banyak yang harus diselesaikan. Setiap kali dia ibadah selalu diniatkan untuk kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Orang semacam itu, Pak Bu, tetap diijabah oleh Allah, tapi diancam juga oleh Allah. Apa ancamannya? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang seperti itu besok di akhirat tidak mendapatkan bagiannya lagi. Kenapa? Karena bagiannya sudah diberikan saat hidup di dunia. Itu tipe pertama. Jadi orang seperti itu kelihatannya untung, tapi hakikatnya rugi. Hanya dapat nikmat dunia, tapi tidak dapat nikmat akhirat. Nanti dia terbengong-bengong, Bu. Perasaan dulu waktu hidup di dunia saya sholat duha, kok nggak ada pahala duha? Kata Allah, pahalanya sudah kau minta saat hidup di dunia. Perasaan saya sholat tahajud tiap malam, kok nggak ada pahala tahajud? Kata Allah, pahalanya sudah diberikan di dunia. Sehingga kita di akhirat zong, tidak ada pahalanya. Na'udzubillah min. Bagaimana seharusnya? Seharusnya adalah ketika kita berdoa tidak hanya melulu urusan duniawi saja, tapi juga pikirkan urusan akhirat. Dan doa itu diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah orang yang beruntung. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikan kepada kami, fid dunya hasanah, kebaikan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan hidup di akhirat, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami, jaga kami dari siksa api neraka. Itulah doa yang baik muslim yang ideal. Dia tidak hanya mentingin dunia saja, tapi juga mikirin urusan akhirat. Juga tidak ngurusin akhirat tok, mengabaikan dunia, tidak. Dua-duanya kita ambil, dua-duanya kita perjuangkan agar mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah nanti akan dikupas lebih tuntas oleh guru kita, penceramah kita, Kiai Jailani. Insya Allah beliau bisa hadir nanti di jam 10.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mulai majelis ini, khatmil Quran ini. Sebelum kita membaca Al-Quran juz demi juz yang sudah dibagikan, mari kita bertawassul. Kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabat mulianya. Dan kita juga bertawassul kepada seluruh kekasih-kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Semoga dengan tawassul itu seluruh hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang dalam kesulitan Allah berikan, yang dalam kesempitan Allah berikan kelapangan. Kita juga doakan seluruh ahli kumua, bapak, ibu, kakek, nenek, dan seluruh yang kita sayangi yang sudah wafat terlebih dahulu, kita doakan beliau di alam akhirat, di alam barzahnya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kuburnya Allah jadikan sebagai raudhah taman surganya Allah. Juga jangan lupa kita doakan untuk diri kita, keluarga kita, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal. Semoga anak cucu kita menjadi keturunan yang sholih dan sholihah, dan kita diberikan keluasan rezeki yang banyak, yang barokah, bisa menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah bijahi habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin at-tayyibin thumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wasyolihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin syai'un lillahi wa lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim